Hai semua, kembali lagi bersama Puji Ada. Setiap pengetahuan pasti ada manfaatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pecahan senilai pada bagian yang ketiga. Sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, silahkan kalian like, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari channel Puji Ada. Oke semuanya, saya akan membahas materi tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda asalkan perbandingan pembilang dan penyebutnya tetap sama. Contoh pecahan senilai: 2/3, 4/6, 6/9, 10/15, dan seterusnya. Supaya lebih paham, mari kita simak video pembahasannya. Cara menentukan pecahan senilai. Ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan batang pecahan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan gambar. Kemudian yang ketiga adalah dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Cara yang pertama, menggunakan batang pecahan. Nah, perhatikan gambar batang pecahan berikut. Jika nilai pecahan pada batang pecahan berada pada garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai. Contohnya ini, perhatikan garis putus-putusnya. Jadi adakah pecahan-pecahan pada garis putus-putus yang sama? Ya, tepat sekali. 1/6. Ada lagi yang di garis putus-putus yang sama? Iya, 2/12. Jadi ada 2 pecahan yang terletak pada garis putus-putus yang sama, yaitu 1/6 dan 2/12. Kemudian yang berikutnya, untuk menentukan pecahan senilai bisa kita menggunakan batang pecahan. Adakah pecahan yang berada di garis putus-putus yang sama? Ya, 1/4, 2/8, dan 3/12. Jadi ada 3 pecahan senilai, yaitu 1/4, 2/8, dan 3/12. Berikutnya deh. Sudah kelihatan pecahannya? Iya, tepat sekali. 1/3, 2/6, dan 4/12. Jadi ada 3 pecahan senilai, yaitu 1/3, 2/6, dan 4/12. Untuk berikutnya, 2/5, 4/10. Sudah? Ya, ada 2 pecahan, yaitu 2/5 dan 4/10. Nah, berikutnya. Nah, ini cukup banyak ini. Sudah kelihatan? Jadi untuk menentukan pecahan senilai bisa kita menggunakan batang pecahan, yaitu melihat pecahan yang berada di garis putus-putus yang sama. 1/2, kemudian 2/4, 3/6. Berapa itu? 4/8, 5/10, 6/12. Oke, kita cek ya. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan 6/12. Ada 6 pecahan yang senilai. Untuk berikutnya. Ya, ini ada 3/5 dan 6/10. Sudah kelihatan? Ini 3/5, ini 6/10. Oke, berikutnya 2/3, 4/6, dan 8/12. Jadi ada 3 pecahan yang senilai. Yang berikutnya. Sudah kelihatan? Ya, 3/4, 6/8, dan 9/12. Di manakah pecahan-pecahan itu? Di sini, dan di sini. Ya, ada 3 pecahan yang senilai. Kemudian yang berikutnya. Nah, 4/5 dan 8/10. Di mana letaknya? Di sini dan di sini. Oke, ada 2 pecahan yang senilai. Sudah tahu semua ya bagaimana menentukan pecahan yang senilai menggunakan batang pecahan. Oke, yang terakhir deh. Ada berapa? 5/6 dan 10/12. Ya, ini pecahannya. Jadi ada 2 pecahan yang senilai. Cukup kita melihat pecahan yang berada di garis putus-putus yang sama. Yang kedua, menggunakan gambar.
Daerah persegi panjang pada gambar di samping dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Perhatikan gambarnya. Ya, yang ini nilainya adalah setengah. Sedangkan yang ini nilainya adalah 2/4. Yang ini 3/6. Yang ini adalah 4/8. Dan yang ini adalah 6/12. Jadi dari kelima pecahan pada gambar tersebut itu adalah pecahan yang senilai. Jadi menggunakan gambar karena besar dan luasannya sama. Jadi setengah senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, dan senilai dengan 6/12. Kemudian yang ketiga, dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya nih, 2/5 kita kalikan dengan 2 menjadi 4/10. Ya, kita kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi sama-sama pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2. Bisa juga 2/5 kita kalikan dengan 6 menjadi 12/30. Ini nilainya juga sama. Pembilang dan penyebut kita kalikan bilangan yang sama. Atau bisa juga kita kalikan dengan 10 jadi 20/50. Antara pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan 10. Maka pecahan-pecahan 2/5, 4/10, 12/30, dan 20/50 adalah pecahan-pecahan yang senilai. Contoh yang kedua. Sekarang pecahannya adalah 3/7. Pembilang dan penyebut sama-sama saya kalikan 2 menjadi 6/14. Atau saya kalikan dengan 8 menjadi 24/56. Yaitu 3 dikali 8 adalah 24, 7 dikali 8 adalah 56. Kalau yang 8 ini angkanya boleh bebas kita pilih, asalkan pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Boleh kita ganti 8, boleh kita ganti 9, berapapun bilangannya boleh kita kalikan. Atau 3/7 kita kalikan dengan 10, yaitu menjadi 3 dikali 10 30, 7 dikali 10 yaitu 70. Maka pecahan-pecahan 3/7, 6/14, 24/56, dan 30/70 yaitu ini dapat dikatakan pecahan-pecahan yang senilai. Kita latihan yuk. Tuliskan 3 pecahan senilai dari pecahan-pecahan di bawah ini. Yang pertama 4/5. Yang kedua 7/8. Bisa ya? Tinggal kita kalikan dengan bilangan bebas. Kita boleh kalikan dengan 2, 4, 5, atau 10. Yang penting bilangan-bilangannya adalah sama antara pembilang dan penyebut. Jadi yang pertama saya akan kalikan dengan 2. 4 dikali 2 menjadi 8, 5 dikali 2 menjadi 10. Jadi 4/5 itu pecahan senilai yang pertama adalah 8/10. Atau sekarang saya kalikan dengan 3. 4 dikali 3 menjadi 12, 5 dikali 3 menjadi 15. Atau saya kalikan dengan 5. Jadi menjadi 20/25. Jadi sudah saya mendapatkan 3 pecahan yang senilai dari 4/5, yaitu 8/10, 12/15, dan 20/25. Berikutnya untuk 7/8 saya kalikan dengan 2. 7 dikali 2 menjadi 14, 8 dikali 2 menjadi 16. Atau saya kalikan dengan 3. Ini juga boleh. Jadi 7 dikali 3 adalah 21, 8 dikali 3 adalah 24. Atau saya kalikan lagi 7/8 saya kalikan dengan 4. 7 dikali 4 28, dan 8 dikali 4 adalah 32. Ya, sekarang saya sudah mendapatkan 3 pecahan yang senilai dari 7/8, yaitu 14/16, 21/24, dan 28/32. Mudah kan? Untuk mencari 3 pecahan senilai dari soal yang disediakan. Cara yang ketiga itu juga boleh dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan-bilangan yang sama. Contohnya, sekarang kalau tadi mengalihkan, sekarang membagi. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4, 12 dibagi 2 adalah 6. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Jadi 8/12 itu bisa disederhanakan menjadi 4/6.
Atau 8/12 saya juga boleh bagi 4 menjadi 2/3. Dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi pecahan 2/3 sekaligus pecahan yang merupakan bentuk paling sederhana dari 8/12. Maka pecahan-pecahan dari 8/12, 4/6, dan 2/3 dapat dikatakan pecahan-pecahan yang senilai. Contoh yang kedua, 15/20 sama-sama saya bagi dengan 5. 15 dibagi 5 dapat 3, 20 dibagi 5 dapat 4. Dibagi dengan bilangan yang sama. Sekaligus pecahan 3/4 merupakan bentuk paling sederhana dari 15/20. Sekarang, apa itu pecahan sederhana? Yaitu adalah bentuk yang paling kecil dari suatu pecahan, yaitu saat FPB dari pembilang dan penyebut nilainya 1. Jadi, maka pecahan-pecahan 15/20, 3/4 dapat dikatakan pecahan-pecahan yang senilai. Demikian video pembahasan tentang pecahan-pecahan yang senilai. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari channel Puji Ada. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dalam belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!